Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan bahas soal kisi-kisi PAS Matematika yang udah Ibu berikan kemarin. Dari soal nomor 1, perhatikan pernyataan berikut. Min 3 kurang dari 1. Yang ditanyanya adalah pernyataan yang tepat. Apakah pernyataan pertama tepat? Min 3 kurang dari 1. Di sini negatif, di sini positif. Negatif berada di sebelah kiri pada gambar garis bilangan. Jadi dia selalu lebih kecil dari yang positif. Maka pernyataan ini benar. Tepat berarti. Yang kedua, min 5 kurang dari min 1. Apakah benar ataukah salah? Kalau dua-duanya negatif, yang lebih kecil itu angka yang besar, jadi kebalikannya. Nah, dan pernyataan ini benar, min 5 itu lebih kecil daripada min 1. Yang ketiga, min 9 lebih besar dari min 2. Benar atau tidak? Jadi kalau tadi katanya, kalau ada dua negatif, yang lebih kecil itu angka yang besar. Sementara di sini pernyataannya min 9 lebih besar dari min 2. Jadi yang ketiga itu salah. Jadi pernyataan yang tepat nomor 1 dan 2. Nomor 2, bentuk desimal dari 3/4 adalah, ini adalah pecahan biasa. Bagaimana caranya mengubah ke pecahan desimal? Dengan cara dibagi. Yang atas dibagi dengan yang bawah. 3 dibagi 4. 3 dibagi 4 tidak bisa karena lebih kecil. Jadi tambah 0, di atasnya taruhin 0, kemudian 30 dibagi 4. Dapatnya adalah 7. 7 kali 4 hasilnya 28. Lalu dikurang, hasilnya 2. 2 dibagi 4. Tidak bisa juga, jadi tambah 0 lagi. Di sini nggak perlu ditambahin, kalau nambahin 0 hanya sekali di bawahnya. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 kali 4 adalah 20. 0, selesai. Jadi 3/4 sama dengan 0,75. Yang ketiga, suhu udara di kutub utara jam 12 siang diketahui 5 derajat dan di Jakarta pada waktu yang sama 35 derajat. Berarti selisih. Di sini ada petunjuknya. Selisih. Selisih itu gimana cara ngitungnya? Operasi apa yang digunakan? Selisih itu artinya perbedaan. Gimana cara mencari tahunya? Dengan cara dikurang. Yang besar dikurangi dengan yang kecil. Jadi di situ ada suhu 35 derajat dikurangi dengan 30 derajat dikurangi dengan, nah di sini ada tanda minnya ya, minnya kepisah. Min dikurangi dengan min 5 derajat Celcius. Selanjutnya, min ketemu min berubah tanda menjadi plus. Jadi 35 derajat ditambah 5. Hasilnya sama dengan 40 derajat. Ingat, selisih itu artinya perbedaan, cara ngitungnya dikurang. Nah, karena yang satunya suhunya negatif, jadinya dikurangi min 5. Nggak apa-apa tandanya double. Nah, karena tandanya double gini, berubah menjadi sebuah tanda, yaitu berubah menjadi positif. Jadi, bukan dikurang lagi sekarang caranya. 35 ditambah 5, yaitu 40. Karena tadi min ketemu min jadi plus. Nomor 4, Ibu mempunyai 5/8 kg gula pasir, kemudian digunakan untuk membuat kue. Kalau digunakan berarti berkurang apa bertambah? Karena digunakan artinya dia berkurang dengan 7/12. Gula yang tersisa adalah, berarti sekarang mencari sisanya. Tinggal hasil pengurangannya saja.
8 dan 12 nggak bisa langsung dikurangi, 5 dikurangi 7. Jadi cari kelipatannya dulu, 8 dan 12. 8 tambah 8, tambah 8 lagi, tambah 8 lagi, 12-nya juga sama. Tambah 12 lagi. Nah, sudah terlihat angka yang sama yaitu 24. Kemudian kita bagi 24 dibagi 8. 24 sampai ke 8 berapa angka? 1, 2, 3. Lalu dikali dengan yang atas, 3-nya. 5 kali 3 adalah 15. Yang ini juga sama, 24 dibagi 12 tuh 2. Nah, hasilnya 2, kemudian dikali dengan yang atas. 7 kali 2, 14. 15 dikurangi 14, sudah bisa karena penyebutnya sudah sama. 15 dikurangi 14 sama dengan 1/24. Nomor 5. FPB dari 24 dan 18. Caranya bisa pakai tabel, pohon faktor, atau difaktorkan juga nggak apa-apa. Pilih aja cara yang kalian pahami. Nah, di sini Ibu kasih contoh pakai cara pemfaktoran. Jadi 24 sama 18 itu sama-sama bisa dibagi berapa aja? 1 dikali 24, 2 dikali 12, 3 dikali 8, 4 dikali 6. Nah, 5 nggak ada, balik lagi ke 6, berarti udah stop. Kalau 18, 1 kali 18, 2 kali 9, 3 dikali 6, 7, 4 nggak bisa, 5, nah balik lagi ke 6. Jadi faktor persekutuan terbesarnya yang mana? Angka yang paling besar 24 nggak ada, 12 nggak ada, 8 nggak ada, 6. Nah, di sini punya 6, di sini juga punya 6. Jadi FPB-nya sama dengan 6. Nomor 6. Hasil dari 14 ditambah 42 dibagi 7 dikurang 5 dikali min 3. Di sini operasi mana dulu yang kita utamakan? Jadi pada operasi campuran ada penjumlahan, pembagian, pengurangan, dan perkalian. Yang kita utamakan adalah pembagian dan perkalian. Jadi yang ini dengan yang ini dulu yang kita hitung. Berarti yang lainnya turun dulu. 42 dibagi 7 hasilnya 6. 6-nya positif apa negatif? Karena dia positif, 6-nya jadi ditambah. Kemudian di sini ada min 5, jadi nggak apa-apa pengurangan dianggap min. Min 5 dikali min 3. Min kali min berubah jadi plus. 5 kali 3 hasilnya 15. Nah, sekarang tinggal dihitung. Jadi 14 ditambah 6 ditambah 15. Hasilnya berapa? 35. Lanjut nomor 7. Hasil dari 3 kuadrat ditambah 1 pangkat 3 pangkat 3 ditambah 1 pangkat 5 dikurangi 2 kuadrat. 3 pangkat 3 atau 3 kubik ditambah 1 pangkat 5 kemudian dikurangi 2 pangkat 2. 3 pangkat 3 artinya 3 kali 3 kali 3 lagi. 1 pangkat 5, satunya dikalikan sebanyak 5 kali. Dikurang 2-nya pangkat 2, berarti 2-nya dikali 2 kali. 3 kali 3, 9. Dikali 3, 27. Ditambah 1 kali 1, 1. Kali 1 lagi tetap 1. Tetap 1, tetap 1. Dikurang 2 kali 2, 4. Hasilnya 27 tambah 1 sama dengan 28. Dikurangi 4, jadi hasilnya 24. Nomor 8. Di antara kelompok-kelompok berikut yang merupakan himpunan. Yang mana yang termasuk himpunan? Termasuk himpunan.
Yang pertama, apakah kelompok hewan pemakan tumbuhan adalah himpunan? Jawabannya iya, karena kita bisa menyebutkan dengan jelas hewan apa aja yang makan tumbuhan. Kita bisa menentukan dan jawaban kita dengan jawaban orang lain juga pasti sama, karena ada syaratnya yang jelas, yaitu dia makan tumbuhan. Nomor 1 berarti kelompok hewan pemakan tumbuhan. Yang kedua, kelompok negara di Asia. Apakah itu himpunan? Ya, kita bisa menyebutkan di Asia ada apa aja. Ada Indonesia, Jepang, Malaysia, Singapura, dan sebagainya. Berarti dia juga termasuk himpunan. Kelompok negara di Asia. Yang ketiga, kelompok siswa perempuan. Apakah kita bisa membedakan yang mana aja siswa kelompok perempuan, kelompok siswa yang perempuan? Nah, pasti bisa dong. Berarti yang ketiga juga himpunan, kelompok siswa perempuan. Yang keempat, kelompok gunung yang tinggi. Nah, kalau ibu misalkan jawab Gunung Salak yang ada di Bogor itu udah tinggi. Nah, siswa lain mungkin jawabnya nggak gitu. Mungkin ada yang bilang Gunung Jayawijaya. Ada juga yang bilang Gunung Everest di luar negeri. Gunung Fuji di Jepang. Nah, beda-beda kan kelompok gunung yang tinggi. Jadi yang keempat ini bukan himpunan. Jadi yang termasuk himpunan hanya 3 dari keempat ini. Yaitu yang himpunan adalah hewan pemakan tumbuhan, kelompok negara di Asia, kelompok siswa perempuan. Lanjut nomor 9. Berikut ini yang merupakan himpunan kosong. Himpunan kosong itu artinya himpunan yang anggotanya nggak ada. Tapi dia termasuk himpunan, tapi dia nggak ada anggotanya gitu. Kayak misalkan nih ada eskul. Misalkan eskul manga. Nah, eskulnya ada, tapi dia nggak ada anggotanya. Itu adalah himpunan kosong. Di sini yang mana yang termasuk himpunan kosong? Yang pertama, himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Bilangan ganjil itu ada angka berapa aja? 1, 3, 5, 7, 9, dan lain-lain. Dan seterusnya. Apakah ada yang bisa dibagi 2? Gak ada. Tapi ada kan bilangan ganjil? Ada. Kita tahu kan bilangan ganjil itu ada apa aja dan bisa dibagi 2 atau tidak? Jadi pernyataannya yaitu yang A, yang merupakan himpunan kosong. Himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Kenapa yang kedua ini himpunan kosong apa bukan? Coba kita cari tahu. Yang kedua, himpunan bilangan genap yang habis dibagi 3. Bilangan genap itu 2, 4, 6, 8. 6 bisa dibagi 3. Nah, ada kan anggotanya yaitu 6. Nah, seterusnya juga ada lagi 12 juga ada, bisa dibagi 3 gitu. Himpunan bilangan prima yang genap juga ada anggotanya, yaitu angka 2. Prima mulainya dari angka 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Himpunan bilangan prima yang ganjil tentu ada 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Yang nomor 9 tadi, himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2 adalah himpunan kosong. Nomor 10, himpunan F dapat dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. F itu anggotanya 2, 4, 6, 8, 10. Dapat dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Kira-kira 2, 4, 6, 8, 10 ini apa? Himpunan bilangan apa? Bilangan genap. Nah, genap di sini ada 2 pilihannya. Yang mana yang lebih tepat? Apakah kurang dari 11 ataukah lebih dari 11? Nah, dia mulainya dari 2, 4, 6 sampai 10. Berarti tidak mencapai 11 dan tidak lebih dari 11. Jadi jawaban yang tepatnya itu yang ketiga ini nih. X, di mana X kurang dari 11? X bilangan genap.
Nomor 11. Himpunan semesta yang mungkin dari himpunan G adalah, nah di sini ada himpunan G. Anggotanya 7, 11, 13, dan 17. Kira-kira ini termasuk bilangan apa? 7, 11, 13, dan 17 adalah bilangan bisa dikatakan bilangan ganjil. Selain itu bilangan apa lagi? Bilangan prima. Bukan bilangan genap, karena 7 nggak bisa dibagi 2. Bukan kuadrat juga. Kalau kuadrat itu 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Kelipatan 5 juga 5, 10, 15, 20. Nah, di sini 7, 11, 13, dan 17 adalah bilangan prima. Jadi dia adalah himpunan bilangan prima. Nomor 12. Diketahui S adalah bilangan cacah yang kurang dari 10 dan A-nya 235. Komplement dari A terhadap semesta S adalah, kita sebutkan dulu himpunan S-nya. Bilangan cacah kurang dari 10. Bilangan cacah itu seperti permen cacah, berarti bulat mulai dari 0. Kemudian kurang dari 10 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tidak sampai 10 karena kurang dari 10. Kemudian ada himpunan A, anggotanya 2, 3, dan 5 saja. Komplement dari A atau A komplement. Berarti di sini yang ada di himpunan S tapi tidak ada di himpunan A. Jadi A komplement itu selain yang ada di himpunan A. Nah, di himpunan A ada 2, berarti kita coret. 3 coret, 5 coret. Nah, sisanya itu adalah A komplement, anggota yang tidak ada di himpunan A. Yang kecuali dari himpunan A ada 0, 1, 4, 6, 7, 8, dan 9. Lanjut nomor 13. Diketahui himpunan sebagai berikut. Ada bilangan ganjil kurang dari 9 dan bilangan prima kurang dari 9. Maka P dikurangi Q. Kita tulis dulu anggota himpunannya. P-nya bilangan ganjil kurang dari 9. Bilangan ganjil angka berapa aja? 1, 3, 5, 7, 9. Nah, 9-nya kira-kira diajak nggak? Karena kurang dari 9, berarti 9-nya nggak ikut. Kemudian Q-nya bilangan prima mulainya dari 2. 3, 5, 7. Nah, stop juga. Maka P dikurangi Q. Kita coret dulu yang samanya biar lebih mudah. P dikurangi berarti P yang udah diambil sama Q, sisanya apa? Berarti tinggal angka 1. Nomor 14, ada himpunan K, ada himpunan L, maka K irisan L. Irisan berarti ambil yang samanya. K ada 1, 2, 3, 4, 5, dan L-nya 2, 4, 5, 6. Maka irisannya adalah K irisan L yang sama yang mana? 2, 4, dan 5. Jadi irisannya 2,4,5. Lanjut nomor 15. Koefisien dari X. Di sini ada X kuadrat, ada X aja, ada 2 X-nya. Yang kita ambil yang mana? Yang X aja, bukan yang ada pangkatnya. Koefisien itu angka yang di depan hurufnya. Berarti di depan X ada apa? Angka 7. Jadi koefisien X adalah 7. Untuk nomor selanjutnya, Ibu buat di video part 2 ya, karena ini udah kepanjangan. Terima kasih.